Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 30 April 2025. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang Engkau karuniakan kepada kami ini. Terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan berikan. Masih dalam masa dan suasana Paskah, kami akan merenungkan sabda-Mu, sebuah berita Paskah mengenai penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid, yang kiranya dapat menjadi bekal dan memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan dan menghadapi situasi yang mungkin tidak mudah. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, pada pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan yang hidup dan penuh kasih. Kita akan merenungkan sebuah berita Paskah yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 34 yang berbunyi begini. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Berita ini disampaikan oleh ke-11 rasul dan orang-orang yang berkumpul dengan mereka di Yerusalem kepada kedua murid dari Emmaus, Kleopas dan temannya yang bergegas kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan kabar perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Jadi kita bisa membayangkan suasananya ya. Maksud Kleopas dan temannya ingin memberi kabar yang mengejutkan dan sekaligus menggembirakan, tetapi belum sempat mereka menyampaikannya malah didahului dengan mendapat berita kebangkitan Yesus ini. Mungkin saja masih ada tanya apa yang sesungguhnya terjadi. Namun yang pasti ada kegembiraan yang luar biasa. Berita Paskah itu pasti disampaikan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Kalau saudara-saudara, bagaimana memaknai berita Paskah tersebut? Setidaknya ada dua hal yang kita bisa dapatkan terkait dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Pertama, saya mau memulainya dari kabar telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri kepada Simon. Apa artinya? Mengapa begitu? Ya, kita semua tahu Simon adalah murid yang ketika dalam keadaan terdesak, ya kepepet, dalam ketakutan, menyangkal Tuhan Yesus. Dan dilakukan di depan Tuhan Yesus sendiri. Ada sebuah kalimat singkat di dalam kisah penyangkalan Petrus atau Simon ini yang ditulis oleh Lukas, tetapi tidak di dalam Injil yang lain. Begini. Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 60b sampai 62 dikisahkan sesudah penyangkalan yang ketiga, seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ia, Simon, pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kalimat yang saya maksudkan itu adalah, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saya membayangkan mata Tuhan Yesus dan Simon Petrus pada waktu itu bertemu pandang. Apa arti tatapan mata Tuhan Yesus kepada Simon? Kita tidak tahu. Yang pasti tatapan mata Yesus membuat Simon pergi keluar dan menangis terseduh-seduh dengan sangat sedihnya. Dan sesudah itu tidak ada percakapan lagi di antara mereka.
Namun yang pasti juga saya yakin, Tuhan Yesus ketika memandang Petrus saat itu, Ia melihat sebuah penyesalan dan kesedihan yang begitu luar biasa, yang begitu mendalam. Tuhan Yesus tentu tidak mau kisah ini hanya berhenti di sini, berhenti pada hati yang hancur, berhenti pada orang yang hanya meratapi diri dan hidup dengan rasa bersalah. Kisah ini harus ada lanjutannya. Karena alasan itulah saya yakin, sesudah kebangkitannya Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri kepada Simon, orang yang pernah menyangkalnya, namun yang sekaligus juga menyesali perbuatan yang dilakukannya itu. Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya tidak membuang Simon, melainkan memulihkannya. Begitulah Tuhan Yesus, Tuhan kita, penuh dengan keagungan kasih. Adakah di antara kita yang merasa memiliki dosa atau kesalahan yang besar di hadapan Tuhan Yesus? Yakinlah, seperti terhadap Simon, Tuhan Yesus tidak akan merasa jijik dan kemudian membuang kita. Kalau kita mau sungguh menyesal dan bertobat, Ia akan melihat penyesalan dan pertobatan kita itu. Ia akan menjumpai kita dengan membawa kasih dan pengampunannya. Lalu yang kedua, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Berita ini mempunyai arti bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Masalahnya hal ini hanya sekadar menjadi pengetahuan, pemahaman, atau menjadi sebuah pengakuan dan yang sungguh-sungguh kita imani, kita yakini. Kita yakin benar bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Saudara-saudara tahu bukan apa bedanya memiliki Tuhan yang hidup dan yang mati? Lihat saja murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, sesudah Tuhan Yesus mati dan mereka belum tahu bahwa Ia sudah bangkit. Mereka terkungkung oleh kesedihan, ketakutan, kekecewaan, ketidakberdayaan, keputusasaan. Bahkan mereka mengurung diri di ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Bandingkan dengan mereka sesudah tahu dan berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup. Semuanya berubah. Ada semangat baru, harapan baru, keberanian menjalani kehidupan dengan apapun yang terjadi, yang bahkan semuanya itu lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Begitulah mestinya kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan yang hidup. Sekalipun hidup kita mungkin saat ini tidak mudah, tetapi kita tidak menyerah. Kita tetap kuat dan gigih berjuang. Tetap semangat dan berpengharapan. Alasannya jelas. Kita menjalaninya bersama dengan penyertaan dari Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apapun situasi atau keadaan yang kami hadapi dan yang terjadi pada kami bersyukur telah diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan penuh kasih, yang mau menjumpai dan menyertai kami. Kiranya hal ini bukan sekadar menjadi pengetahuan atau pemahaman kami, melainkan menjadi sebuah pengakuan iman yang kami hidupi dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, jadikanlah firman-Mu ini berdampak nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, ingatlah dan yakinilah selalu bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup dan sangat mengasihi kita. Dia, Tuhan Yesus, memberkati saudara sekalian.